Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Ikra Wahyu Pratama, Bapak Aditya Yuda Yudhistira, dan Ibu Fatihah Rahmi. Kami akan membahas mengenai PNS anti korupsi. Korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan setiap orang yang melawan hukum guna melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, maupun suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada nih dasar hukum yang mengatur mengenai korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahannya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu ada berapa macam sih jenis korupsi itu? Nah, menurut jenisnya, korupsi terdapat beberapa macam, di antaranya yaitu korupsi transaktif, ekstraaktif, investif, nepotistik, autogenik, suportif, maupun defensif. Nah, adapun beberapa contoh tindak pidana korupsi diantaranya yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, konflik kepentingan, maupun gratifikasi. Korupsi terjadi karena beberapa hal, diantaranya karena adanya kekuasaan, adanya kebutuhan, adanya keserakahan, adanya kesempatan, dan kurangnya pengawasan. Berikut ini merupakan hasil temuan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW mengenai kondisi korupsi di Indonesia selama tahun 2020. ICW menyebutkan bahwa terdapat 444 kasus korupsi yang telah ditindak oleh lembaga penegak hukum dari 2.225 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut, telah ditetapkan sebanyak 875 orang menjadi tersangka, dan atas kasus tersebut, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar 18,6 triliun rupiah. Dan dampak dari kasus korupsi tersebut akan mengakibatkan lesunya sektor perekonomian, lalu meningkatnya kemiskinan, meningkatnya kriminalitas, adanya demoralisasi, terganggunya sistem politik dan pemerintah, serta runtuhnya penegakan hukum. Pada infografis ini dapat dilihat adanya nilai-nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. PNS yang anti korupsi adalah PNS yang berintegritas. Integritas itu dapat ditunjukkan dengan apakah ia mampu memenuhi komitmen yang telah ia buat, apakah ia mampu menunjukkan kejujuran, dan apakah ia mampu mengerjakan sesuatu dengan penuh konsistensi. Negeri ini butuh pemimpin yang selesai dengan dirinya, pemimpin yang berorientasi pada pengabdian, pemimpin yang kompeten, dan pemimpin yang bahagia. Nah, terakhir, apa sih yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan PNS yang anti korupsi? Pertama, kita dapat melakukan pencegahan, yang dapat berupa perkuatan peraturan perundang-undangan, perkuatan lembaga, edukasi, perbaikan moral, serta memilih pemimpin yang jujur, berintegritas, dan anti korupsi. Nah, untuk menjadi PNS anti korupsi, tentunya kita harus memiliki niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Kita juga harus memiliki komitmen integritas, serta kita dapat berperan sebagai tunas integritas. Lalu tidak lupa kita juga harus melakukan penanaman, penyelarasan nilai organisasi, dan nilai-nilai anti korupsi.